Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjelaskan kedatangan tim Inafis Polri di Stadion Kanjuruhan untuk mendalami kasus tragedi Kanjuruhan. Dalam waktu dekat, Mabes Polri juga akan melakukan autopsi terhadap 2 dari 132 jasad korban tragedi Kanjuruhan. Autopsi dilakukan atas permintaan dari orang tua korban. Dan listeners, untuk membahas terkait dengan tragedi Kanjuruhan lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pengamat olahraga media Indonesia, Mas Eko Suprihatno. Selamat pagi, Mas Eko. Pagi juga, Bung Jason. Baik, terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Mas Eko, melihat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang lalu, saat ini berbagai tim ini telah melakukan investigasi kepolisian dengan mekanismenya, kemudian Komnas HAM juga melakukan investigasinya, tapi TGIPF juga nantinya akan melaporkan hasilnya hari ini kepada Presiden. Apakah dengan dilaporkannya hasil temuan TGIPF hari ini akan mengungkap secara terang benderang apa yang menjadi penyebab tragedi Kanjuruhan? Kalau saya nilai, apapun laporan dari TGIPF ini, tim gabungan untuk Medan mencari fakta ini, sebetulnya sih bukan hal yang baru ya, kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena sejumlah persoalan yang sebetulnya seperti masalah-masalah yang juga sudah banyak kita diungkapkan oleh tim itu kan masalah-masalah yang lama. Masalah-masalah bagaimana kemudian manajemen pertandingan, masalah bagaimana kemudian sistem aturan main dan sebagainya. Menurut saya itu bukan hal yang baru gitu ya. Hanya persoalannya ini kan sudah memakan korban 133 nyawa hilang dalam satu pertandingan, dan ini bukan hal yang remeh-temeh gitu, Bung Jason. Itu sebabnya rekomendasi dari ini menurut saya memang wajib hukumnya untuk ditaati gitu ya. Kita tidak lagi mencari siapa yang bertanggung jawab karena semua sudah cuci tangan. Jadi tinggal bagaimana kemudian tim ini terang benderang mengungkapkan bahwa si A bertanggung jawab ini, si B bertanggung jawab ini, si C bertanggung jawab ini. Pada akhirnya biarkan itu kemudian berproses, dan pada akhirnya juga mereka harus ikut bertanggung jawab. Paling tidak kalau tidak merasa bertanggung jawab secara hukum, secara moral mereka akan merasa berdosa begitu ya. Dan itu yang menurut saya juga harus jadi perhatian. Baik, Mas Eko, tadi saya sempat tergelitik ketika Mas Eko bilang cuci tangan. Saya jadi teringat ketika pada beberapa waktu yang lalu saat tragedi ini masih di awal-awal begitu, PSSI menyatakan ini adalah kesalahannya kepada Panpel. Sebenarnya lebih ke sana yang kami tangkap sebagai masyarakat, terutama saya juga menangkapnya seperti itu. Tapi kemudian PSSI sebagai federasi yang secara hierarki sebenarnya yang paling tinggi di Federasi Sepak Bola Indonesia, kemudian menyatakan bahwa PSSI ini bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Mas Eko ini melihatnya apa sebenarnya pesan yang ingin PSSI sampaikan? Kenapa baru sekarang menyampaikan rasa tanggung jawabnya kepada publik? Saya pikir karena ini sudah masuk ke meja presiden ya laporan itu, dan tinggal dilaporkan secara resmi oleh tim gabungan. Bahwa pada akhirnya PSSI seperti seolah-olah cuci tangan, ini juga bukan hal yang aneh juga, karena mereka juga mau ikut-ikutan di situ gitu. Kan mereka tidak menjadi penyelenggara secara langsung. Penyelenggara secara langsung adalah panitia pertandingan, itu betul. Jadi ketika prosesnya memang demikian, administrasinya seperti itu betul. Tetapi ketika kemudian katakanlah saya adalah PSSI, saya sudah memberikan rambu-rambu untuk kemudian ditaati oleh panitia penyelenggara. Dan kemudian panitia penyelenggara tidak melakukan apa yang sudah saya rekomendasikan. Oke, tidak terjadi apa-apalah misalnya. Saya tidak memberikan teguran. Saya pikir itu juga salah gitu ya. Kenapa? Untung aja tidak terjadi sesuatu. Bagaimana kalau kemudian seperti di Kanjuruhan? Apakah saya masih akan bilang bahwa mereka tidak menjalankan rekomendasi saya gitu? Tolong diingat juga bahwa ketua panitia penyelenggara ini kan juga sebetulnya pernah bermasalah gitu ya. Dan itu kalau saya tidak salah itu sekitar harusnya dia itu pada tahun 2030 baru bisa aktif gitu dari Dinas Sepak Bolaan Nasional. Tetapi kemudian 2013 sudah diputihkan pelanggarannya, dan kemudian dia boleh aktif lagi. Dan ini menurut saya hal yang harusnya juga jadi perhatian bersama gitu. Dan
kalau misalnya kita kembali ke tim pencari fakta ini, kewenangan mereka kan juga bagus, luar biasa besar gitu ya, dan ini bisa langsung memberikan rekomendasi kepada presiden karena mereka dibentuk oleh presiden. Dan inilah yang harus menjadikan landasan semua pihak, stakeholder olahraga khususnya sepak bola untuk benar-benar berbenah gitu. Jadi kita juga memang tidak bisa menunjukkan telunjuk kepada salah satu pihak saja, apakah supporter, apakah broadcastnya, apakah panpelnya, apakah organisasi dan sebagainya. Tidak juga seperti itu ya. Artinya kita tidak kemudian menekankan ini loh yang paling bertanggung jawab. Tidak. Siapapun yang ada di dalam situ itu adalah mereka yang bertanggung jawab. Gitu. Karena ini adalah sebuah kejadian. Kita gini aja deh, Mas Sambu. Kita coba menjawab hal itu dengan pertanyaan why. Itu pasti akan ketemu kok. Kenapa kok bisa terjadi kerusuhan di sepak bola? Mengapa itu terjadi? Karena begini-begini. Loh kok bisa terjadi begitu? Ya karena begini. Kenapa kok ini begini? Cobalah kita urut itu aja lah dengan satu pertanyaan why itu aja. Itu bisa menimbulkan efek domino semuanya. Itu akan menimbulkan. Betul. Itu aja kok yang perlu dijawab. Menurut saya memang cuma itu satu hal itu. Coba jawab pertanyaan why itu aja. Itu pasti akan ketemu kok. Siapa bertanggung jawab bagaimana, siapa bertanggung jawab bagaimana dan sebagainya, itu ketemu menurut saya. Artinya tidak hanya satu pihak saja yang kemudian nantinya bisa dijadikan satu-satunya yang paling bersalah dalam kejadian ini. Tapi begini, Mas Eko, ada kemudian concern dari FIFA. Saya sih belum membaca atau mendengar ada berita FIFA akan menjatuhkan sanksi dan sepertinya tidak. Tapi kemudian komunikasi dilakukan presiden dengan presiden FIFA. Dan FIFA menawarkan untuk nantinya bisa berkoordinasi memperbaharui sistem persepak bolaan Indonesia. Tanggapannya, apakah ini adalah upaya yang juga jitu untuk bisa segera berbenah terkait dengan persepak bolaan Indonesia, Mas Eko? Ya, kalau saya tidak salah juga, FIFA kan bersama AFC, bersama PSSI, bersama pemerintah itu membentuk katakanlah sebuah tim, kalau di Bank Reformasi ya enggak juga lah, sebuah tim yang untuk membantu memulihkan bagaimana sepak bola Indonesia. Baguslah menurut saya, tetapi juga sepanjang kemudian kita masih banyak ada kepentingan-kepentingan yang di luar olahraga, rasanya tidak akan pernah terjadi. Kenapa kok sepak bola di negara maju itu bisa begitu berhasil? Karena mereka sudah menjadikan itu sebagai sebuah industri. Kalau kita kan baru sekedar tontonan doang. Betul. Gitu. Jadi kalau ketika hanya bicara tentang tontonan, ya boleh dong nggak puas gitu. Dan kemudian bisa ngamuk. Kira-kira seperti itu lah. Kalau mereka kan tidak. Mereka betul-betul menjadikan sebuah industri olahraga. Bagaimana sebuah industri olahraga itu menjadikan itu menjadi sebuah kehidupan. Gitu. Artinya apa? Kita lihat bagaimana aturan main ditegakkan. Kemudian sanksi juga tegas dilakukan. Sebetulnya tanpa harus FIFA turun tangan pun tidak ada masalah. Bisa juga kita. Karena aturan kita sudah banyak kok, sudah lengkap. Tinggal bagaimana kemudian implementasi dari penegak aturan itu. Sepanjang aturan itu masih bisa dikong-kali-kong, bisa kemudian ada hal-hal pemaaf dan sebagainya, ya itu akan sulit bagi kita untuk kemudian membersihkan diri menjadi sepak bola Indonesia yang baru gitu. Itu sih kalau pandangan saya. Tapi ikhtiar untuk kemudian bisa membantu memulihkan kembali sistem persepak bolaan Indonesia, tentu ini juga kita sambut baik sebagai masyarakat Indonesia. Nah, Mas Eko, kemarin juga yang lucu ini menurut saya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD ini menyatakan bahwa kegiatan sepak bola ini kacau. Kacaunya karena banyak pihak yang dianggap saling lempar tanggung jawab ini antar stakeholder. Mungkin karena melihat pihak yang satu menyatakan yang salah ini, yang berikutnya juga menyatakan yang salah ini adalah ini, penyebabnya adalah ini. Jadi membuatnya semuanya kacau. Tanggapannya Mas Eko? Saya sepakat dengan itu. Makanya itu kalau saya bilang, coba kita dengan satu pertanyaan why-nya saja deh. Kenapa? Katakanlah kita mulai dari broadcast-nya. Kenapa jam tayang itu dilakukan pada pukul segini? Pasti akan dijawab, ini adalah aruhan begini-gini. Kenapa ini minta jam segini? Oh, ini karena gini-gini. Kenapa mereka minta jam segini? Oh, karena begini-begini. Itu ketemu kok sebetulnya. Nggak usah ya kita
kita panjang lebar. Coba kita urai itu secara personal gitu ya. Pelan-pelan itu pasti ketemu gitu, Mas Jason. Dan ini yang menurut saya coba kalau dieliminir kan masih ada peluang untuk merasa bersalah, tetapi mau dihilangkan gitu, itu bukan salah saya gitu. Saya jadi teringat kemarin itu ketika kemudian PSSI juga dipanggil oleh Komnas HAM untuk menjelaskan, dan setelah selesai itu ada disebutkan bahwa kejadian itu memang tidak diharapkan, sudah pasti tidak diharapkan lah ya. Tetapi persoalannya ini adalah bahwa ini adalah kehendak Tuhan gitu. Saya kok jadi tergelitik gitu ya. Kehendak bahwa ini adalah takdir. Kita memang semua punya takdir. Hidup, mati, jodoh kita itu ada takdirnya. Tetapi kalau kemudian takdir itu kita pasrah, ya terus ngapain kita duduk tenang aja, toh kita juga mati, kan gitu. Betul. Persoalannya adalah bagaimana kemudian prosesi kematian itu terjadi. Adakah sesuatu yang tidak mungkin? Kalau kita bilang dalam agama Islam itu ada nama tawakal. Jadi sudah menyiapkan segala sesuatu, perangkatnya sudah siapkan dengan baik belum? Kemudian hal-hal yang memang sesuai dengan aturan sudah dipenuhi belum? Terus bagaimana kemudian proses pelaksanaan aturan itu? Kalau itu semua sudah dilakukan dengan baik sesuai SOP, sesuai dengan satu hal yang memang seperti itulah. Barulah kemudian adanya kejadian dan kemudian ada kematian itulah takdir gitu ya. Terus kenapa kok itu terjadi? Nah, justru itu pertanyaannya. Apakah SOP-nya tidak dijalankan? Apakah kemudian ada sesuatu yang salah? Katakanlah stadion dengan kapasitas 25 tiba-tiba bisa masuk sampai 40.000 misalnya. Betul. Dan itu kan satu hal yang menurut saya juga harus dicermati, pertanggungjawabkan gitu. Betul. Mengapa sampai semikian itu, Mas Jason? Banyak sekali kalau kita lihat di sini, Mas Eko, yang menjadi temuan-temuan yang menjadi concern begitu ya, mulai dari kapasitas stadion yang melebihi kapasitas, kemudian disebut pintu yang tertutup, tapi kemarin Komnas HAM bilang ternyata pintunya terbuka walaupun kecil. Lalu kemudian masalah gas air mata, ini banyak sekali melibatkan banyak faktor begitu yang kemudian mendukung terjadinya kericuhan pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Tapi begini, Mas Eko, dari kejadian tersebut korbannya sudah banyak. Sudah ada 132 orang yang kemudian meninggal dunia. Dan bahkan di Stadion Kanjuruhan juga ada supporter yang kemarin saya bacakan beritanya itu tidak mau meninggalkan stadion karena traumatik, dan dia bahkan 11 hari kalau nggak salah itu berkeliling-keliling stadion. Melihat sendiri, menyaksikan bahwa dia datang bersama teman-temannya itu tewas di tempat. Nah, melihat fenomena seperti ini, apa yang tanggung jawab dari pihak penyelenggara termasuk manajemen Arema FC untuk bisa setidaknya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, dan juga termasuk salah satu supporter ini yang traumatik yang masih berkeliaran di stadion? Ya, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian mereka mengakui secara terbuka bahwa mereka lalai, bahwa mereka kemudian merasa bersalah. Itu dulu pertama deh, bahwa saya salah misalnya gitu dalam hal ini. Itu sudah membantu untuk meringankan beban, walaupun tidak seluruhnya. Bahwa kemudian langkah itu diikuti dengan katakanlah memberikan bantuan konseling misalnya kepada supporter tadi, kemudian memberikan pendampingan kepada keluarga korban, memperlakukan para korban itu dengan selayaknya dan sebagainya. Itu adalah hal yang memang harus dilakukan. Tapi kalau cuma semua melakukan itu tanpa ada pengakuan bersalah, menurut saya itu jadi kayak orang makan sayur nggak ada garam gitu ya, nggak ada rasanya gitu. Bahwa kemudian itu mereka melakukan itu, ini kan atas biaya pemerintah juga akhirnya. Bahwa pemerintah kemudian turun tangan dalam hal ini adalah Pemprov Jawa Timur misalnya, memberikan bahwa siapapun yang menjadi korban di situ akan diberikan santunan, dan kemudian perawatannya juga menjadi tanggungan Pemprov. Ini pun juga sebetulnya menjadi kerugian bagi rakyat Jawa Timur. Kenapa? Mereka pembayar pajak kok. Bahwa kemudian itu kejadian seperti ini, kan mereka jadi merasa dirugikan juga. Harusnya uang saya kan bisa lebih produktif gitu ya. Tidak hanya seperti ini dilakukan. Nah itu makanya menurut saya itu bisalah sedikit dieliminasi dengan ya saya bertanggung jawab gitu. Artinya ketika kemudian melakukan hal itu menurut saya sudah cukup gitu ya. Bukan sudah cukup. Menurut saya itu sudah mengurangi rasa jengkel, rasa marah dari para korban dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Betul, karena sekali lagi tidak ada
sepak bola seharga nyawa begitu ya Mas Eko. Betul. Karena kan sepak bola itu kan pada intinya kan adalah sebuah permainan, permainan yang memang harus dinikmati gitu, menikmati oleh para penontonnya, para pemirsanya gitu. Kalau kemudian sepak bola sudah menjadi sebuah lahan untuk unjuk fanatisme, ya menurut saya juga nggak pas juga. Fanatisme boleh, tetapi juga harus ada batas-batas yang harus dipenuhi gitu. Ini Kalau nih, misalnya, ya ini nih yang menarik Mas Eko. Ketika ngomongin soal Mas Eko bilang sepak bola tuh harus menjadi sesuatu yang mengasihkan kan sebenarnya yang saya tangkap kan itu. Tapi betul. kalau di Indonesia kita lihat tidak hanya yang terjadi di Kanjuruhan kemarin, adalah klub-klub lain yang punya supporter juga yang kemudian tanpa saya perlu sebut namanya, tapi pasti Mas Eko juga tahu yang sering juga bersih tegang begitu ketika mereka ketemu di pertandingan gitu dan sering apa ya bentrok juga gitu. Nah ini kan sering kali terjadi nih di Indonesia. Kenapa di Indonesia bisa seperti ini sedangkan di luar negeri di sana di negara-negara barat terutama yang sepak bolanya sudah lebih maju begitu mereka tuh bisa lebih suportif. Apa yang salah sebenarnya? Perlukah edukasi kepada supporter? Perlu apa sebenarnya kita, Mas Eko? Edukasi pada supporter itu adalah kewajiban dari klub. Karena supporterlah yang menghidupi klub, bukan Setuju. klub yang menghidupi supporter, gitu ya. Dan di sini juga harus diberikan sebuah pemahaman bahwa sepak bola itu bukan lagi sebagai sebuah tempat untuk unjuk fanatisme, gitu. Jadi itu yang menurut saya juga harus ditekankan bahwa kemudian para supporter bertindak seperti itu kan tidak lepas dari bagaimana perilaku para pemain, perilaku official tim itu terhadap pertandingan itu sendiri gitu. Protes itu biasa kok. Tapi ketika protes dilakukan dengan cara berlebihan, siapa yang tidak kemudian terpancing? Bahwa kemudian ada pelatih dari satu klub, satu tim itu kemudian melakukan protes yang secara berlebihan sampai masuk ke dalam lapangan bahkan mendorong-dorong wasit. Apa yang bisa kita cermati dari hal tersebut? Pasti penontonnya juga akan merasa gitu. Bahwa penonton itu adalah orang yang paling pintar sedunia dalam sebuah pertandingan. Itu harus kita yakini kok. Kenapa saya mendasari itu? Karena penonton melihatnya dari atas. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, dia bisa melihat kondisi gitu. Dan merasa bahwa apa yang mereka katakan itu benar gitu. Saya merasakan itu ketika kemudian melakukan reportase dulu di GBK, itu saya juga terkadang ikut terpancing juga gitu. Nah itulah yang saya rasakan ketika kemudian melihat bagaimana kemudian perilaku supporter itu. Dan di sisi lain bahwa kemudian rivalitas abadi itu juga harus diakhiri lah. Katakanlah Persija dengan dengan Jack manianya. Katakanlah Persib Bandung dengan bobotohnya. Kan ini rivalitas abadi dengan mereka. Bahwa Viking kemudian Jack itu bukan cerita baru kok. Kita nggak usah rahasia-rahasiaan di situ gitu. Bahwa ketika mereka bertemu pasti bentrok itu bukan hal baru gitu. Menang aja bisa rame, apalagi kalah kan gitu. Betul. Itu Persebaya dengan boneknya, Arema dengan Aremania ya. Aremanianya. Ini bukan hal yang menurut saya gampang untuk diurai. Sekarang tinggal bagaimana klub-klub sepak bola itu mendidik. Kalau di luar negeri, kenapa mereka bisa begitu tertib? Katakan, kalaupun ada friksi, ada peristiwa, hanya tidak kecil-kecilan lah ya peristiwanya. Bahwa kemudian otoritas sepak bola di sana itu menjatuhkan sanksi yang berat kepada klub, itu kan merugikan mereka semua. Bayangkan kalau klub yang mereka dukung kemudian degradasi, kemudian didenda sekian ratus juta. Ya itu adalah konsekuensinya. Makanya mereka mati-matian untuk menjaga itu. Jangankan keributan ya. Teriakan rasis aja itu dari bangku penonton itu bisa berdampak itu berdampak buruk bagi tim gitu. Itulah yang saya katakan sebagai sebuah industri sepak bola. Industri sepak bola yang tidak bisa kita bantah bahwa kalau kita mau berkiblat nggak usah FIFA yang turun tangan, ikut aja aktivitas mereka di Liga Eropa gitu. Jadi itu sudah memberikan pembelajaran kita bagaimana seharusnya sepak bola diperlakukan. Betul. Artinya ini menjadi evaluasi bersama, fokus ke depan, tidak hanya fokus terhadap pemain dan juga manajemennya, tapi juga edukasi terhadap supporter dari para klub. Ini juga menjadi satu hal penting karena sekali lagi sepak bola tanpa supporter itu bukan apa-apa. Mas Eko, terakhir sekali, Mas Eko, masukan apa kira-kira yang bisa kita mewakili masyarakat ya, yang ingin disampaikan misalnya kepada pemerintah atau saat ini
pihak-pihak yang sedang mendalami proses hukum yang saat ini sedang didalami. Kira-kira masukannya apa, Mas Eko? Karena ini sudah ada tim pencari fakta dan mereka sudah memberikan rekomendasi, ya sudah ikuti aja itu dulu. Gitu. Menurut saya ikuti aja dulu apa yang jadi rekomendasi. Karena saya melihat mereka bukan orang yang ecek-ecek gitu. Beberapa nama saya kenal baik. Saya kenal integritasnya gitu ya. Jadi menurut saya mereka juga tidak memiliki privilege yang aneh-aneh gitu. Artinya bahwa mereka semua punya satu tekad, satu pemahaman bahwa sepak bola ini harus diselamatkan. Gitu ya. Bukan PSSI yang diselamatkan, tapi sepak bolanya. Betul. Gitu. Dan kalau PSSI boleh siapa saja lembaga itu. Sepanjang memang orang-orang di dalamnya itu memang punya integritas tinggi, itu pasti akan jalan dengan baik. Itu. Jadi satu yang ingin saya sampaikan adalah ikuti saja rekomendasi itu, penuhi. Gitu. Kalau memang tidak bisa dipenuhi secara langsung, sedikit-sedikit, pelan-pelan, asalkan memang semuanya punya satu pemahaman yang sama, ingin menyelamatkan sepak bola nasional. Itu Mas Jason. Baik, itulah masukannya. Kita ikuti dulu perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh tim-tim yang saat ini sudah ditunjuk, dan kita sebagai masyarakat tentunya berharap dari kejadian ini, kejadian di Kanjuruhan tidak terulang lagi. Masa depan persepak bolaan Indonesia juga bisa nantinya lebih kondusif, lebih sehat lagi, dan kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Terima kasih jurnalis olahraga Media Indonesia Mas Eko Supriyatno atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Morning Traffic. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi.